وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, baru saja kita melaksanakan sebuah kewajiban dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan harapan semoga amal yang kita kerjakan tersebut menjadi amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam solat yang baru saja kita laksanakan, imam kita jazahullahu khaira memperdengarkan kepada kita semua firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada rakaat yang kedua, di mana imam membacakan penggalan terakhir dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Tadi imam membaca di dalam salat, dan para ulama menyebutkan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu kiat agar kita mencapai kekhusyukan di dalam salat, salah satu kiatnya adalah memahami bacaan-bacaan yang ada di dalam salat tersebut. Di antaranya, ikhwatal iman, inilah upaya dan langkah kita dari ayat-ayat yang sering kita dengar di dalam salat tersebut. Kita berupaya untuk memahaminya dan mempelajarinya. Mudah-mudahan ini adalah salah satu upaya dan langkah sehingga kita dapat mencapai kekhusyukan di dalam salat yang kita laksanakan. Maka pada kesempatan ini, ikhwatal iman, tadi imam kita membacakan dan memperdengarkan kepada kita di rakaat yang kedua salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam penggalan terakhir surat Al-Fajr. Dari ayat Allah, dari firman Allah di ayat "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Ayat ini, ikhwatal iman, datang setelah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika Allah menceritakan sebelumnya tentang kehidupan yang dijalani oleh manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah. Dan ini adalah tipikal manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma, di mana Allah mengatakan dan kalian, yaitu manusia, kita, tuhibbunal mala, kalian mencintai, menyukai harta. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat yang lain ketika Allah Jalla wa Ala berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada kita, maka Allah menghiasi kecenderungan diri manusia ini mencintai kemilau hidup dunia. Minan nisa, dari pasangan hidup, istri, wal banin, anak, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Allah hiasi di dalam kehidupan kita ini kecenderungan diri kita, nafsu kita, kepada apa yang selalu membuat kita bangga. Ketika kita memiliki al-minadh dhahabi wal fiddah, ketika kita memiliki emas dan perak, harta, maka kecenderungan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam diri setiap manusia, inilah yang kemudian di ayat di surat Al-Fajr ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma, di mana kata Allah Azza wa Jalla, kalian begitu mencintai dan sangat mencintai kehidupan dunia. Kalian mencintai dan sangat mencintai, kata Allah, mal, harta. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan mayoritas manusia. Yang terjadi di dalam kehidupan kita. Lihat aktivitas dan rutinitas kita. Sebegitu banyak kita menghabiskan kehidupan kita. Akankah seperti yang Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan di dalam ayat yang ada di hadapan kita ini? Ataukah kita akan tetap larut di dalam tipikal dan dasar kehidupan manusia yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa tuhibbunal mala hubban jamma? Karena ketika itu yang ada di dalam kehidupan kita, ikhwatal iman, ketika kita betul-betul sangat mencintai kehidupan dunia ini, sehingga kehidupan dunia melalaikan kita dan menunda akhirat kita, apa yang akan dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam lanjutan ayatnya? Ketika jika seandainya manusia sangat mencintai dunianya, sehingga cinta kepada dunia itu melalaikan dia dari akhiratnya, apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, kata Allah. Kenapa manusia begitu mencintai dunia? Kenapa manusia begitu mati-matian untuk berbuat untuk dunianya? Apakah dia mengira, apakah dia menyangka bahwasanya apa yang ada di dalam genggamannya dari kehidupan dunia ini akan kekal bersamanya, sehingga dia habiskan waktunya, tersita perhatiannya, seolah-olah tidak ada lagi waktu dan kesempatan bagi dia untuk bersua dengan Rabb-Nya, untuk mengingat kehidupan yang sesungguhnya. Apakah dia mengira kehidupan dunia ini akan kekal baginya? Ikhwatal iman, ini yang ditegaskan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla, kata Allah, tidak demikian. Apa yang mereka sangkakan bahwasanya dunia itu kekal, maka ini adalah sebuah kesalahan, kata Allah.
tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nanti akan terbukti, kata Allah, jika seandainya Allah goncang bumi ini berkali-kali. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala goncang bumi ini berkali-kali di hari di mana Allah akan hancurkan dunia ini, di situ manusia baru sadar. Di situ manusia baru menyadari kekhilafannya, kekeliruannya, menganggap seolah-olah dunia ini kekal. Padahal ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan dunia ini. Allah berikan kepada kita sarana, fasilitas untuk menjalani kehidupan dunia ini. Seharusnya seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, kata Nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadilah engkau di dunia ini, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau adalah seorang musafir yang singgah sebentar. Jadi kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang abadi, tapi kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara. Cepat atau lambat kita akan meninggalkannya. Kehidupan dunia ini akan berakhir. Ibaratnya, kata Nabi SAW, seperti seorang manusia yang dalam perjalanannya. Au abiru sabil, kata Nabi, seperti orang yang dalam perjalanannya, di mana ini hanyalah sebuah perjalanan, sebuah persinggahan, dan dia akan menuju ke tempat tujuannya. Itulah kehidupan dunia. Namun manusia kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan dalam penciptaannya. Kecenderungan kepada dunia, kecintaan yang sangat dalam kepada dunia, sehingga tidak jarang dia lupa akan tujuannya. Makanya dia menghabiskan kehidupan dunianya seolah-olah dunia itu adalah segalanya bagi dia. Padahal ikhwatal iman, apa yang kita lihat, apa yang kita cintai, apa yang membuat kita membusungkan dada dan menyombongkan diri kita dengan dunia ini, tidak ada satupun yang abadi. Tidak ada satupun yang kekal. Bahkan kalau kita lihat dengan hati kita yang paling dalam, setiap saat bergulir kehidupan manusia di hadapan kita, menggambarkan dan menunjukkan tidak ada kekekalan di dalam kehidupan dunia ini. Mulai satu persatu, orang-orang yang selama ini bersama kita telah pergi meninggalkan kita. Tidak ada yang abadi. Roda kehidupan ini selalu berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Sebagaimana bersilih berganti siang dan malam, suka dan duka. Ini adalah kehidupan dunia. Tidak ada satupun yang abadi. Akankah kita lupa dengan tujuan hidup kita? Sehingga kita begitu fokus dengan kehidupan dunia kita yang sifatnya hanya sementara, yang sifatnya tidak abadi, lalu kita abaikan. Ini yang ingin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita memahami ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, ikhwatal iman, ini cukup sebagai tamparan bagi kita, menyadarkan kita tentang kekhilafan kita, tentang kesalahan kita. Seolah-olah selama ini kita menganggap dunia ini adalah sesuatu yang abadi. Diingatkan oleh Allah, kalla, kata Allah,
Ikhwatal iman. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Yatba'ul mayyitu thalath." Yatba'ul mayyitu thalath. Tidak seorang pun di antara kita yang bisa mengingkari bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka sadarlah, kata Nabi SAW, yatba'ul mayyitu thalath. Manusia akan diantar ke kuburannya oleh 3 hal, kata Nabi SAW. Seseorang ketika meninggal dunia, maka dia akan diantarkan ke kuburnya. Maka iring-iringan jenazah ke kubur itu ada 3, kata Nabi SAW. Dia akan diiringi dan diantarkan ke kuburnya oleh keluarganya. Keluarga yang selama ini ada di sekitarnya, yang sangat dia cintai, yang dia rela berbuat apapun demi keluarganya. Maka keluarga ini akan ikut dalam iring-iringan jenazah. Lalu kemudian kata Nabi SAW, hartanya ikut. Apa yang selama ini dia banggakan, apa yang selama ini dia miliki, dia punya. Yang untuk mendapatkan itu dia habis mati-matian. Menghabiskan seluruh waktunya, siang malam tidak tentu, waktu panas dingin, mengejar hartanya. Maka harta itu pun ikut dalam iring-iringan jenazah. Sebagaimana ikut juga dalam iring-iringan jenazah itu amalnya. Kata Nabi SAW, amal kebaikan yang dia lakukan demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala di tujuan akhirnya, demi kehidupan akhiratnya, maka dia melakukan ibadah, amal saleh, ketaatan. Maka ketaatan itu pun akan ikut mengiringi jenazah orang yang meninggal ini. Begitu jasad telah dibaringkan di lahatnya, sedikit demi sedikit lubang lahat sudah mulai ditimbun, kemudian dipadatkan, dan selesai prosesi penguburan. Apa kata Nabi SAW? Fayarji'u ithnan. Yang 2 ini akan kembali, akan membiarkan dia di tempat dia terbaring, di tempat di mana dia dikuburkan. Maka yang 2 ini akan kembali pulang. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, kata Nabi SAW. Maka keluarganya, maka hartanya akan pergi meninggalkannya. Wa yabqa wahid, yang tinggal hanya 1 menjadi teman dia di dalam kesendiriannya di kuburnya. Itulah amal. Maka keadaan dan kejadian ini pasti akan dialami oleh siapapun, termasuk kita ikhwatul iman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali menyadarkan kita. Maka ini yang tadi kita katakan, kalau seandainya kita memahami lantunan ayat yang dibacakan oleh imam kita dalam salat tadi, ini cukup untuk menyadarkan kita, sebagai sentilan, sebagai tamparan bagi kita, mengingatkan kita akan kekhilafan kita. Kalla, kata Allah, tidak seperti yang kita bayangkan. Buat apa kita menghabiskan? Bukan berarti ikhwatul iman tidak boleh kita berbuat untuk kehidupan dunia kita. Kehidupan dunia adalah kehidupan real yang ada di hadapan kita hari ini. Tapi ingat, jangan sampai kita larut, jangan sampai kita terlena. Sesungguhnya ini hanyalah kehidupan sementara, bukan kehidupan yang abadi. Maka berbuatlah, kata Allah Azza wa Jalla, untuk tujuan akhirat kita. Dari apa yang kita geluti di kehidupan dunia ini, jangan lupakan di mana kita punya tujuan akhir. Jangan sampai kehidupan sementara membuat kita tutup mata dengan kehidupan yang sesungguhnya. Ini yang ingin ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Kalla.
Idza dukkatil ardu dakkan dakka, kata Allah. Siapapun akan sadar, dia baru ingat ketika Allah Subhanahu wa taala guncang bumi ini berkali-kali. Banyak ayat yang menceritakan ikhwatal iman, bagaimana goncangan dahsyat yang terjadi pada hari kiamat. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam beberapa surat, terutama di surat-surat pendek yang ada di juz Amma. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana kedahsyatan hari kiamat. Idza as-samaa'u syaqqat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah ketika langit terbelah. Dalam ayat yang lain, di surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza asy-syamsu kuwirat, wa idzan nujumu kadarat, wa idzal jibalu suyirat." Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas samaa'u fatarat." Ingatlah ketika langit pecah. Banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, ikhwatal iman. Maka kata Allah Azza wa Jalla, ketika terjadi hari kiamat itu, kalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengingatkan manusia yang mungkin lupa dan silap, sehingga mereka mengira kehidupan dunia ini adalah segalanya, dan dia tutup mata dan lupa akan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Lalu kata Allah, kalla, tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dan setelah terjadi hari kiamat, ketika Allah goncangkan bumi ini dengan sedahsyat-dahsyatnya, terjadilah hari kehancuran. Maka inilah yang kita katakan ikhwatal iman dengan yaumul qiyamah. Inilah yang kita katakan dengan hari kiamat. Dan ini adalah sebuah kepastian, suatu keadaan dan kenyataan yang pasti akan terjadi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di mana terjadi hari kiamat ketika malaikat meniup sangkakala. Ketika malaikat yang dinamakan Israfil meniupkan sangkakala, maka terjadi hari kiamat. Ikhwatal iman, apa kata Nabi semasa hidup Nabi 1400 lebih tahun yang lalu? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Israfil yang akan meniup sangkakala, terjadi hari kiamat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hari ini, kata Nabi, semasa Nabi masih hidup. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hari ini sangkakala itu sudah berada di mulutnya Israfil. Tinggal Israfil menunggu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meniupnya, maka akan ditiup. Dan ketika ditiup, ikut terjadilah hari kiamat. Yang maha dahsyat seperti yang diuraikan dan diceritakan oleh Allah di dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Dalam surat-surat yang sebagiannya tadi kita singgung sedikit. Intinya ikhwatal iman, setelah terjadi hari kiamat dan terjadinya hari kehancuran, maka kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Ditiupkan sangkakala yang kedua, inilah proses yang disebut dan dinamakan dengan yaumul ba'thi, hari di mana manusia dibangkitkan. Hari di mana manusia dibangkitkan.
Hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla hufatan, uratan, ghurlan. Ada 3 sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika manusia dibangkitkan, yaitu manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla hufatan, tidak memakai alas kaki. Kembali ikhwatal iman, pernak-pernik dunia yang selalu kita sombongkan dan banggakan. Maka hari itu diperlihatkan oleh Allah tidak ada nilai dan tidak ada artinya ketika Allah bangkitkan kita. Kemana sepatu gagah yang ada selama ini? Kemana alas kaki dan sandal yang mahal yang selama ini? Allah akan bangkitkan kita hufatan, uratan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia juga akan dibangkitkan tidak sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Ghurlan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan mahkota yang selama ini dia banggakan, yang selama ini dia sombongkan dari jabatannya, ikhwatal iman, mahkota kelelakiannya ketika dia bersunat itu pun akan kembali utuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghurlan. Artinya para ulama mengatakan dia kembali dalam keadaan tidak bersunat. Suatu proses di mana dia menunjukkan menjadi seorang laki-laki yang telah layak dikatakan sebagai seorang laki-laki ketika di masa kecilnya dia diantar oleh orang tuanya bersunat. Ini adalah satu kebanggaan dalam kehidupan seorang manusia. Tapi nanti itu pun jangankan mahkota, pangkat, jabatan, kursi yang selama ini dia banggakan, dia sombongkan. Kondisi ketika dia mengalami proses dewasanya dengan dia bersunat itu pun hilang. Maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla ghurlan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman, ketika Nabi menguraikan ini, Aisyah radhiyallahu anha mendengarkannya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Afala yanzuru ba'duna ila ba'd?" Ya Rasulullah, kalau seandainya Allah bangkitkan kita, Allah kumpulkan kita dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai sehelai benang pun menutupi tubuh kita, lalu kemudian keadaan kita tidak bersunat, afala yanzuru ba'duna ila ba'd? Tidakkah sebagian kita akan melirik, akan melihat kepada aurat lawan jenisnya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak sedikit pun seseorang berpikir untuk itu di hari itu. Kendati pun terpampang di hadapannya. Kendati pun selama ini dia lupakan akhiratnya demi menggapai apa yang hari ini terpampang di hadapannya, dan dia tidak sedikit pun tertarik untuk melihatnya. Dari kehidupan dunia, dari perhiasan dunia yang memukau, yang membuat dia mabuk dan lupa dengan tujuan hidupnya. Yang diingatkan oleh Allah di dalam ayat ini, kalla, kata Allah, idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, ikhwatal iman, setiap manusia akan merasakan beban yang sangat berat. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Aisyah ketika terpampang di hadapannya aurat lawan jenisnya, terpampang di hadapannya, tidak seorang pun berhajat untuk melihatnya. Karena di dalam benaknya sedang bersarang beban yang sangat berat, sebuah tanggung jawab yang akan dia pikul di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu, inilah yang dikatakan oleh Allah, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dalam ketika manusia dikumpulkan, maka Allah Azza wa Jalla dan para malaikat akan mendatangi manusia itu baris demi baris. Allah akan pertanyakan setiap karunia
karunia dan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dari apa yang Allah telah berikan kepada kita akan ditanya oleh Allah di setiap nikmat itu. Dan inilah kondisi ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangi manusia ini baris demi baris. Wa jaa'a rabbuka wal malaku, dan juga para malaikat saffan saffa. Lalu ikhwatal iman, tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia selain hanya diam menunduk, memikirkan apa pertanggungjawabannya di hadapan Allah di setiap karunia yang telah Allah Azza wa Jalla berikan. Mulai dari apa yang dia nikmati di kehidupan dunianya, mulai dari umur, mulai dari waktu, mulai dari apapun yang ada dalam kehidupan dunianya. Dan inilah ikhwatal iman yang kemudian menuntun dia termasuk dalam rombongan yang dikatakan oleh Allah, waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu ketika mereka telah melalui masa pertanggungjawaban dari setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan, maka mulailah waktunya di mana mereka mempertanggungjawabkan waji'a yauma idzin bi jahannam. Maka mereka digiring oleh malaikat dalam keadaan terbelenggu dengan rantai, kata Allah Azza wa Jalla, maka mereka diseret dan digiring untuk menuju ke neraka jahannam. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Ketika mereka diseret itulah ikhwatal iman, apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insan. Pada waktu itu setiap manusia, semua manusia termasuk kita ikhwatal iman, pada waktu itulah muncul penyesalan. Tapi apa kata Allah? Wa anna lahu dzikra. Kendati pun saat itu muncul penyesalan, tapi itu adalah penyesalan yang tidak lagi ada gunanya. Wa anna lahu dzikra. Yang ada hanya penyesalan. Yang ada hanya ungkapan di dalam hati dan rintihan serta tangisan akan penyesalan apa yang telah kita lakukan selama ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Baru di sanalah kita menyesal ikhwatal iman. Baru di sana kita kemudian mengatakan ya laitani, ya Allah. Muncul penyesalan di dalam diri kita. Ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa ya dahulu aku tidak berbuat untuk kehidupanku? Bukankah dia berbuat untuk kehidupannya? Bukankah dia berbuat untuk dunianya? Menghabiskan waktu, energi untuk kehidupan dunianya? Ternyata ikhwatal iman, antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, lihat apa yang Allah namakan dalam ayat ini. Ya laitani qaddamtu li hayati. Apa kata Allah ungkapan penyesalannya? Dia mengatakan, ya Allah, kenapa aku tidak berbuat dahulu untuk hidupku? Hidup apa yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla kalau bukan hidup akhirat? Jadi ikhwatal iman, ingat, sadari, sesungguhnya hidup kita bukan ini. Itu yang kita katakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa aku tidak berbuat untuk kehidupanku? Baru sadar sekarang sebenarnya hidup dia yang mana. Maka ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum,
Inilah hari di mana manusia akan menyesal, kata Allah. Namun inilah penyesalan yang tiada arti dan guna. Yang ada hanya penyesalan. Yang ada hanya umpatan terhadap diri kita. Kita tidak berbuat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Di situ baru kita akan sadar, seperti yang Allah ceritakan juga dalam ayat yang lain. Ya laitani law ittakhadtu fulanan khalila. Bari itu barulah seseorang menyesal, ya Allah, kenapa ya dahulu ada teman saya mengajak saya untuk belajar, untuk beribadah, untuk mengaji, tapi saya tidak pernah indahkan. Saya lebih mementingkan kehidupan dunia. Saya lebih ingin melepaskan lelah saya di kehidupan dunia, seolah-olah dunia itu adalah sesuatu yang abadi. Baru penyesalan. Ya laitani law ittakhadtul fulana khalila. Duhai, penyesalan. Kenapa aku dahulu tidak ikut ya sama si fulan? Kenapa aku dahulu tidak ikut dengan ajakan dan bimbingan seorang Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus? Penyesalan demi penyesalan, ikhwatal iman. Tapi ingat, penyesalan yang tidak ada gunanya, penyesalan yang tidak ada artinya. Dan ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya laitani. Bahkan dalam surat An-Naba, apa kata Allah? Tidak ada lagi penyesalan, ikhwatal iman, melebihi dari apa yang dikatakan dan diungkapkan oleh seseorang yang Allah ceritakan di akhir surat An-Naba tentang pernyataan dan ungkapan orang-orang kafir di hari akhirat. Apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba. Justru dia merasa lebih bahagia, lebih mulia tanah. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kenapa aku ini jadi manusia, ya Allah? Biar saja saya ini adalah sebongkah tanah yang tidak ada nilainya, yang tidak ada artinya. Begitulah penyesalan. Makanya ikhwatal iman, sebelum datang kata terlambat, sebelum datang hari di mana manusia akan menyesal, kata Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan akan kehidupan kita yang sesungguhnya, akan arti dari kehidupan yang hari ini sedang kita jalani, yaitu kehidupan dunia. Makanya ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam sebuah ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana seorang manusia setelah meninggalnya. Hari ini ikhwatal iman, beberapa orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita tempatkan di hati kita di singgasana mulia, hari ini telah pergi meninggalkan kita, telah menghadap Sang Pencipta. Ketahuilah ikhwatal iman, bahwasanya suatu hari disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW melewati sebuah kuburan yang masih basah. Fajalasa indah. Lalu Nabi SAW duduk di sisi kubur tadi. Fajalasna haulahu. Maka kami yang bersama Nabi SAW ketika itu duduk bersama beliau. Ketika Nabi duduk melewati sebuah kuburan yang masih basah, Nabi duduk di sisi kubur, maka kami pun duduk di sekitar Nabi. Thumma ta'ta ra'sah. Lalu Nabi SAW mengangkat kepalanya. Dan Nabi SAW mengatakan, demi Allah, kata Nabi, fawallahi la rak'ataini khafifataini. Sungguh, kata Nabi SAW, hari ini orang yang ada di kubur ini, kata Nabi SAW, sungguh kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kesempatan untuk dapat mereka melakukan 2 rakaat salat sunnat
rak'ataini khafifatain, kata Nabi, sungguh ini sangat mereka harapkan hari ini daripada dunia dan segala isinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat yang lain apa yang ada di dalam kehidupan orang-orang yang telah meninggal dunia. Qala rabbirji'un, ya Allah, izinkan kami kembali ke dunia. Hari ini orang-orang yang telah meninggal dunia meminta izin kepada Allah agar Allah sudi mengembalikan mereka ke dunia walau sesaat. Untuk apa, ikhwatal iman? Apakah mereka rindu kepada orang-orang yang dia cintai di kehidupan dunianya? Ataukah dia ingin melepaskan masa di mana kerinduannya kepada harta yang dia tinggalkan? Tidak, ikhwatal iman. Mereka mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Apa yang mereka dambakan? Apa yang mereka inginkan? Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka kembali ke dunia, bukan untuk kehidupan dunia, tapi adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dan katakan dari permohonan mereka, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Apa keinginan mereka? Kalau Allah Subhanahu wa taala perkenankan mereka kembali ke dunia untuk sesaat, izinkan mereka agar mereka bisa walaupun hanya sekali untuk bisa bersedekah dan menjadi seorang hamba yang saleh. Mereka ingin beribadah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya Allah suruh pilih mereka untuk kesempatan bisa melaksanakan 2 rakaat saja salat yang ringan, salat sunnah, itu sungguh lebih mereka cintai daripada dunia dan segala isinya. Makanya ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum, jangan sia-siakan kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan kita lupa akan tujuan kehidupan kita yang sesungguhnya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perlu kita mengingatkan dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tidak beberapa lama lagi ikhwatal iman, berakhir bulan ini maka kita akan memasuki bulan Sya'ban. Dengan kata lain, setelah bulan Sya'ban ini akan datang suatu waktu dan kesempatan bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak amal kebajikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lagi kedermawanannya. Ikhwatal iman, dalam sebuah hadis diceritakan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan bahwasanya aku mengenal 2 orang bersaudara. Ada 2 orang. Aslama sawiyan, di mana 2 orang ini sama-sama masuk Islam di waktu bersamaan. 2 orang berteman ini sama-sama masuk Islam di waktu bersamaan. Lalu kemudian mereka hidup bersama, menjalankan agamanya, Islamnya. Wa mata ahaduhuma syahidan. Ikhwatal iman, lalu yang satu ini gugur syahid di dalam jihad fi sabilillah. Thumma mata al-akhar, kemudian baru meninggal yang kedua, sanatan ba'dahu. Kemudian yang kedua meninggal 1 tahun setelah yang pertama ini syahid. Tapi yang pertama ini syahid
Dan kita tahu bagaimana kemuliaan dan keutamaan orang yang jihad di jalan Allah kemudian dia syahid. Sementara yang kedua meninggal dunia 1 tahun setelah ini, tapi dia meninggal dunia di rumahnya. Artinya tidak syahid. Maka setelah orang dua ini meninggal, ikhwatal iman, apa kata sahabat yang menceritakan riwayat ini? Fara'aitu fil manam, maka aku suatu malam bermimpi. Aku berjalan dengan 2 orang yang aku kenal ini, yang telah meninggal. Yang diceritakannya, kami berjalan hingga sampailah kami di suatu tempat dan kami berhenti di dekat sebuah pintu yang indah. Fadhanantu annahu babul jannah. Saking indahnya pintu itu, aku yakin bahwasanya itu adalah pintu surga. Fafatahal bab. Lalu kemudian pintu itu terbuka. Fatala'a rajulun, maka keluarlah seorang laki-laki yang gagah. Kemudian lelaki yang keluar dari pintu itu, ikhwatal iman, dia katakan di dalam mimpinya itu memanggil fulan bin fulan. Antara 2 orang yang bersama dia ini, yang satu syahid, yang satu ini yang meninggal 1 tahun setelah yang syahid ini, tapi dia tidak syahid, dia meninggal di rumahnya, dia meninggal tidak syahid. Maka ketika orang yang keluar dari pintu tersebut memanggil, yang dipanggil yang meninggal 1 tahun setelah syahid ini, bukan yang syahid. Fadakhalal bab. Lalu kemudian yang dipanggil ini masuk bersama orang tersebut, masuk ke pintu dan pintu ditutup. Tinggallah dia bersama yang syahid ini. Lalu tidak lama kemudian katanya kembali pintu terbuka. Fakharaja rajulun, fatala'a rajulun, maka keluarlah laki-laki yang tadi. Thumma qala fulan bin fulan. Lalu lelaki yang keluar dari pintu itu memanggil fulan bin fulan. Tegaklah yang syahid tadi, fadakhala ma'ahu, lalu masuk bersamanya. Kemudian pintu kembali terbuka untuk yang ketiga kalinya. Fatala'a rajulun, maka orang tadi pun keluar dan dia memanggil fulan bin fulan, dan dia memanggilku katanya. Memanggil sahabat yang menceritakan mimpinya ini. Thumma qala fama laka sya'nun farji'. Apa kata orang yang memanggil namanya tadi? Dia mengatakan ini belum waktumu, maka pulanglah. Begitu dia mengatakan itu, terbangunlah dia, ikhwatal iman, ternyata dia bermimpi. Apa yang diceritakan di dalam hadis Nabi SAW? Dia bergegas menemui Nabi SAW dan menceritakan apa yang dia lihat di dalam mimpinya tersebut. Setelah Nabi mendengarkan apa yang dia lihat di dalam mimpinya, Nabi bertanya, lalu kenapa? Apa yang membuatmu heran? Apa yang ada di ganjalan di dalam dirimu sehingga engkau menceritakan mimpimu itu? Kata Nabi SAW. Lalu ikhwatal iman, lihat, yang menjadi ganjalan di dalam dirinya adalah kalau memang itu adalah pintu surga, lalu dipanggil satu persatu antara 2 orang ini yang jelas-jelas mereka sama-sama masuk Islam, sementara yang satu wafat duluan 1 tahun sebelumnya dan dia syahid. Tapi kenapa yang wafat belakangan, yang tidak syahid, yang dipanggil duluan? Inilah ganjalan yang ada di hatinya, dan itu yang dia tanyakan kepada Nabi SAW. Bapak dan Ibu, apa kata Nabi? Awalaysa tuwfiya ba'da akhihi bisana. Apa yang mengganjal ketika dia yang dulu dipanggil? Kenapa bukan yang syahid? Kenapa dia yang lebih dulu dipanggil? Apa kata Nabi SAW? Bukankah dia wafat setelah saudaranya yang syahid ini 1 tahun? Ada selang waktu 1 tahun. Lalu kata Nabi SAW, alaysa fis sanati laqiya Ramadan. Bukankah dalam rentang waktu 1 tahun itu dia bersua dengan Ramadan? Maka ikhwatul iman, maksimalkan ubudiyah kita di bulan yang mulia tersebut, karena kita tidak tahu, bisa jadi Ramadan yang akan datang adalah Ramadan yang terakhir
bagi kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ikhwatal iman, terkait apa yang telah kita bahas sebelum salat Isya adalah untuk mengingatkan kita semua akan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terutama kesempatan dan peluang emas yang sudah ada di hadapan mata. Maka mempersiapkan diri kita dengan semua apa yang kita butuhkan, dengan ilmu dan iman, sehingga kita bisa memaksimalkan waktu dan ibadah, dan kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kerugian yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raghima anfu mri'in, sungguh rugi dan sungguh celaka seorang manusia. Siapa yang dikatakan oleh Nabi rugi dan celaka tersebut? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu, yaitu orang yang bersua dengan Ramadan tapi dia tidak menggapai ampunan. Target yang harusnya dia capai dalam Ramadan itu menguap sia-sia. Maka ini adalah orang-orang yang merugi. Bayangkan ikhwatal iman, seperti apa peluang dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di bulan Ramadan. Ingat riwayat yang tadi telah kita sampaikan dari mimpi seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seseorang kesempatan satu Ramadan yang dia jumpai dalam tahun itu, selisih umurnya dengan saudaranya padahal dia syahid, tetapi kesempatan yang masih Allah berikan, yang membuat ganjalan sahabat yang bermimpi tadi. Kenapa dia yang lebih dulu dipanggil sementara temannya, saudaranya yang satu lagi syahid, yang tidak diragukan lagi bagaimana kemuliaan dan keutamaan syahadah, syahidnya seseorang. Walaupun kedua-duanya dipanggil melewati pintu yang indah yang mereka yakini itu adalah pintu surga, tapi kenapa yang meninggal belakangan sementara dia tidak syahid, kenapa dia yang dipanggil duluan? Dan ini yang mengganjal di hati sahabat tadi. Ganjalan ini diangkat dan dijawab oleh Nabi, dinetralkan oleh Nabi. Awalaisa tuwfiya ba'da akhihi bisanah, bukankah dia wafat 1 tahun setelah saudaranya ini? Awalaisa fis sanati laqiya Ramadan, bukankah dalam satu rentang 1 tahun itu dia bersua dengan 1 Ramadan? Lihat kesempatan 1 Ramadan yang bahkan boleh dikatakan mengimbangi dan mengungguli apa yang telah digapai oleh seorang saudaranya dari kemuliaan syahid. Maka amat merugi ikhwatal iman ketika kesempatan dan peluang emas itu kita abaikan dan kita sia-siakan. Ingat, pasti akan datang hari di mana penyesalan itu muncul. Jangan sampai penyesalan itu datang di akhir, di masa ketika penyesalan tiada berguna. Inilah ikhwatal iman makna dari rangkaian ayat yang tadi sama-sama kita dengarkan. Dan jujur, ketika kita pun melaksanakan sholat Isya yang baru saja bersama Ustadz kita, imam kita, jazahullah khair, saya terpanggil ingin mengupas lagi, tapi waktu jua yang membatasi kita. Ya, padahal begitu banyak syarat pelajaran-pelajaran yang ada di dalam ayat yang tadi dibacakan di sholat Isya kita. Namun kesempatan yang terbatas, mudah-mudahan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bersua kembali, insyaallah bisa kita
kupas pada lanjutan-lanjutan ayat-ayat yang bisa kita fahami dan pelajari, bagian dari upaya kita memperdalam bekal ilmu dan iman kita menuju kehidupan kita yang sesungguhnya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin.